Kalau kita memahami syariat itu terdiri dari akidah, fikih, dan akhlak. Ini ada perbedaan juga di kalangan ulama dalam peristilahan. Ada istilah-istilah aliran yang kita kenal. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, misalkan ada Sunni, ya, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada Qadariyah, ada Jabariyah dalam persoalan akidah. Secara fikih kita juga nanti temukan ada madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Maliki, madhab Zaidi, madhab Ja'fari, madhab Taimi, madhab Dhahiri. Ulama-ulama kita dulu memedomani soal apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dirumuskan oleh para ulama itu, pertama secara akidah kita mengikuti pendapatnya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Secara fikih kita mengikuti pendapatnya Imam Madhab yang tadi kita bahas juga, itu secara fikih. Secara akhlak kita, para ulama merumuskan, yang kita pakai, yang kita ikuti adalah pendapatnya Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Terjadinya perbedaan pendapat itu ada banyak kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan ya dalam memahami ayat. Ayatnya sama, tetapi cara memahami ayat bisa jadi berbeda. Soal fikih ini terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan ibadah. Kewajiban sholat tidak ada yang berbeda pendapat. Kita diwajibkan sebagai muslim untuk sholat 5 waktu, semua bersepakat soal itu. Tidak mungkin ya berbeda pendapat di kalangan ulama. Tapi dalam pelaksanaan sholat itu terjadi perbedaan. Nanti para ulama juga berbeda pendapat soal hal-hal yang di ayatnya itu hanya perbedaan bacaan, gara-gara harokatnya yang satu di atas, yang satu di bawah, yang satu fathah, yang satu kasrah. Itu bisa terjadi perbedaan pendapat. Ketika kita melihat ya adanya orang yang mengamalkan dalam aktivitas sholatnya berbeda dengan kita, kita jangan mengingkari. Kenapa? Selagi ada dalilnya, selagi ada gurunya, selagi ada mazhab yang dia ikuti, kita tidak boleh ingkar. Kenapa? Itu ruang ijtihad. Kalau kita memahami dalil soal ijtihad itu ada dua. Kalau itu benar, itu mendapatkan 2 pahala. Kalau itu salah, itu mendapatkan 1 pahala. Tapi pertanyaannya adalah benar dan salahnya itu kan belum ada verifikasi. Allah yang menentukan kan, bukan manusia. Preferensi kita karena dibesarkan dalam mazhab Syafi'i, kita menganggap semua yang dari mazhab Syafi'i benar. Itu berdasarkan preferensi. Tetapi itu juga belum ada jaminan. Itu yang qat'i, yang benar berdasarkan ya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala atau apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan pendapat ini bukan tidak ada manfaatnya, banyak sekali manfaatnya. 2 hal. Karya-karya para ulama itu ya, para ulama bersemangat untuk menulis karya-karya itu karena terjadi perbedaan pendapat. Kalau tidak terjadi perbedaan pendapat, mereka tidak akan menulis banyak-banyak tentang macam-macam soal hal-hal yang berkait dengan ajaran Islam. Ya, pemahaman soal ibadah salat itu pelaksanaannya seperti apa, ada versi yang macam-macam. Belakangan ini banyak penelitian-penelitian yang dihasilkan oleh para ulama yang menyimpulkan bahwa mazhab yang paling dekat dengan sunnahnya Rasulullah SAW itu justru mazhab Syafi'i. Yang tidak kalah pentingnya perbedaan pendapat itu, yang kedua manfaatnya adalah perbedaan pendapat ini justru ya menjadi rahmat bagi kita semua ketika kita memahami bahwa terjadinya perbedaan antara imam mazhab ini, mengamalkan ibadah kita sesuai kemampuan kita, sesuai kesanggupan kita, sesuai situasi kita, sesuai kondisi kita. Ketika terjadi perbedaan-perbedaan pendapat ini, cara kita memahami perbedaan pendapat itulah yang membuat kita dalam beragama menjadi sulit. Setelah tadi takbiratul ihram misalkan, terus kemudian doa iftitah saja beda ya, kita mau pilih yang mana? Mau ini wajah tuh ya, Allah menekini, pilih mana? Dua-duanya ada dalilnya, dua-duanya ada versi mazhabnya. Ketika membaca Al-Fatihah, yang itu adalah sesuatu yang wajib dalam sholat. La sholat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Salat kita tidak sah kalau kita tidak membaca Fatihah. Nah, ini juga penjelasannya para ulama macam-macam nih. Ya, apakah ya kita tetap wajib membaca Fatihah ketika kita berjamaah? Atau kita cukupkan dengan
imam. Kalau imam sudah baca, kita dengarkan bacaan imam, sudah selesai, kita gak baca. Ada yang punya pendapat itu, ada juga yang nggak cukup. Nah, karenanya kemudian setelah waladhdallin amin, nah itu waktu baca Fatihahnya. Ya, kita kan nggak boleh bersamaan dengan bacaan imam kan. Ketika imam membaca, kita wajib mendengarkan. Apakah dibaca bismillahnya jahar, bismillahirrahmanirrahim, ya, atau dibaca sir, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu perbedaan-perbedaan pendapat juga. Semuanya ada dalilnya. Kebacaan ruku, bacaan sujud itu beda-beda. Kalau mazhab Syafi'i kan ada tumakninanya, tenang agak lama baru kemudian sujud. Tapi mazhab Abu Hanifah itu tidak terasa. Nah, subuh tadi ada kunut, ada yang tidak kunut, ya. Dalam mazhab Malik malah unik lagi, kunutnya itu sebelum ruku. Kalau mazhab Syafi'i kan setelah. Ini kita juga jangan kemudian menyimpulkan bahwa Imam Syafi'i nggak ngerti hadis, Imam Malik nggak ngerti hadis yang kita fahami, ya, bahwa tidak, Rasul tidak berkunut. Bukan begitu, karena ada dalilnya juga, ada yang versi yang berbeda soal tahiyat. Apakah begini, ya, dari awal, dari at-tahiyatu begini, ya, atau asyhadu alla ilaha illallah baru begini, atau diputer-puter, atau digerakkan begini? Itu perbedaan-perbedaan pendapat yang ada dalilnya semua. Islam itu dari Allah Subhanahu wa taala, ajarannya Al-Qur'an, hadis, itu kan wahyu sumbernya. Ini Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, ini masih satu. Tapi kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang diwahyukan kepada beliau kepada para sahabat, di sini terjadi perbedaan-perbedaan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara menyampaikan apa yang diterima sebagai wahyu oleh beliau dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril itu metodenya macam-macam. Ada dalam majelis seperti ini. Dalam majelis seperti ini pemahamannya kan beda-beda. Atau ketika kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, beliau melaksanakan sholat, para sahabat kan melihatnya dari sudut yang berbeda. Para sahabat ini menyampaikan kepada para tabiin. Tabiin ini punya murid lagi namanya tabaut tabiin, punya murid lagi, sampai kemudian kepada imam-imam mazhab, sampai kemudian terus menerus sampai kepada kita. Yang inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya, ya, perbedaan, variasi, varian dalam mengamalkan. Dan kalau kita ketemu, ya, pendapat dari mazhab kita yang kurang tepat atau pendapat kita yang salah, kita tidak boleh sombong untuk mengakuinya. Nah, ini yang penting kita juga perlu fahami supaya kita tidak merasa, ya, paling benar sendiri, menyalahkan pihak lain yang kemudian ujung-ujungnya menjadi perpecahan. Perbedaan pendapat itu adalah sesuatu keniscayaan, tetapi perpecahan itu pilihan. Perpecahan itu bagaimana cara kita menyikapi perbedaan pendapat. Kalau kita menyikapi perbedaan pendapat dengan arif dan bijaksana, aman. Seperti yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab. Tapi perbedaan pendapat ketika kita salah menyikapinya, tidak arif, tidak bijaksana, inilah yang memunculkan perpecahan.